Ketemu lagi nih ya, berawal dari game yang lagi rame banget yaitu Genshin Impact. Dan kalau emang temen-temen ikutin Instagram story gue pasti tahu deh, gamenya itu kayak gimana bagusnya dan size-nya juga nggak main-main gedenya, yaitu 6,6 GB. Nah, kepikiran di gua gimana ya kalau teman-teman tuh mau nginstal tapi memori internalnya tuh cuma ada 32 GB, 64 GB ataupun 128 GB. Bukan soal 64 GB atau 128 GB itu banyak atau 32 GB itu sedikit. Tapi kayak gue lebih kepikiran ya apa sih ya namanya internal storage, pasti tuh kepakainya buat pemakaian smartphone sehari-hari. Sebut aja kayak galeri WhatsApp, terus ada attachment email atau juga video YouTube yang di-download ataupun film-film di Netflix dan aplikasi-aplikasi lainnya yang diinstal di smartphone. Nah, pastinya masih tetap mau main game kan? Nah, gimana kalau misalkan gamenya aja itu tuh file size-nya segede gitu ya, malah jadinya makan space di internal. Jadi ya gue kepikiran nih, tadinya tuh mau beli micro SD 64 GB aja dan gamenya pengen gue install di situ. Lancar nggak sih kira-kira ya? Soalnya skeptisnya gue sih kalau biasanya pakai micro SD itu malah bikin HP lebih lemot. Nah, pas gue lagi mau hunting-hunting di e-commerce, malah tahu-tahu di email sama SanDisk nih, nawarin micro SD-nya mereka nih udah nyampe tempat gue. Ya udah, gue ambil aja deh, lumayan juga kan biar buat konten kayak gini. Dikirim ini sama SanDisk malah kapasitas 256 GB nih, alhamdulillah ya. Yang tipenya tuh Extreme Micro SD Card for Mobile Gaming. Yang punya speknya tuh support video 4K, Ultra HD, dan tipenya A2. Dari tulisan mobile gaming serta gambarnya aja kayak begini emang kayaknya tuh ditujuin banget buat main game ya di HP kita, terutama di Android. Ada logonya juga nih di sebelah kiri atas. Dan langsung aja nggak pakai lama gue tunjukin performa real life-nya. Perbandingan kecepatan masuk dan main gamenya dari internal storage dan dari micro SD-nya ini. Gue ambil contohnya aja pakai Samsung Galaxy S71 atau A71. Nah, sebelum teman-teman komen masalahin soal storage-nya 128 GB ini tuh menurut teman-teman ya gede ya. Gue kasih tahu dulu kalau 128 GB ini buat gue pribadi udah lumayan penuh. Udah kelebih lah pokoknya dari setengahnya. Karena ya gue orangnya ini tuh termasuk males ngapus-ngapusin video yang biasanya tuh gue nge-tag dulu sebelum masuk IG story ataupun vlog-vlog iseng ataupun video-video anak gue. Bisa dipindahin sih sebenarnya ke laptop ya, cuma males aja. Bahkan di iPhone gue aja ini tuh yang 256 GB sisanya segini. Parah ya malesnya ya. Intinya setiap orang ya pasti beda-beda lah kebutuhannya. Dan balik lagi ke konten micro SD-nya, biasanya emang yang butuh micro SD itu HP-HP low end dan mid range yang punya kisaran harga 2 juta sampai mentoknya tuh 5 juta. Gue ngetesnya pakai 3 game nih yang bener-bener tiap hari gue mainin. Yang pertama ada Clash Royale, terus Genshin Impact sama PUBG. Di sini teman-teman bisa ngelihat semuanya masih di internal storage ya. Dan gue akan pindahin ketiganya ini ke external storage atau ke micro SD dengan caranya kayak begini. Dan sekarang saatnya kita tes bootingnya, bedanya tuh semana ya. Oke, udah lihat ya tadi kalau booting gamenya tuh jaraknya tipis banget. Cuma beda sepersekian detik aja. Bahkan di game Genshin Impact yang file size-nya lebih gede, malah lebih cepet pas gamenya ditaruh di eksternal. Masih penasaran? Gue tes benchmark juga pakai PC Mark. Dan nih, teman-teman bisa lihat sendiri, kecepatan tulis sama bacanya tuh nggak beda jauh. Nah, kesimpulannya ternyata micro SD zaman now itu nggak bikin HP kita jadi lemot. Tapi ya ada syarat dan kondisi tertentunya sih. Nggak muna lah ya, dan masuk logika juga nih. Yang pertama, tiap-tiap smartphone biasanya kemampuan baca sama tulisnya tuh emang beda-beda. Karena hardware-nya juga ya pasti beda-beda mengikuti harga smartphone-nya tersebut. Makin bagus hardware-nya ya makin mahal pasti harga smartphone-nya. Logis, ya kan? Terus yang kedua, pilih micro SD-nya juga jangan cari murahnya.
Kelas 10 mungkin ya masih bagus, cuma ya gue nggak yakin kecepatannya bisa setara sama kayak tipe A2 ini yang kita tes. Bukan asal nyari yang murah sih sebenarnya, tapi nyari yang bagus dan pengennya kan ya awet ya. Kebayang nggak kalau cuma nyari yang murah aja, tahu-tahu datanya korup? Gue tuh pernah ya ngalamin kayak gitu dan asli nggak enak banget. Intinya sih saran dari gue, micro SD yang tipe ini bisa gue rekomendasikan secara ya tadi kita udah ngeliat ya sama-sama bareng-bareng gitu loh. Kemampuannya nggak ada yang gue lebih-lebihin dan nggak ada juga yang gue kurang-kurangin. Serta menurut gue juga ini 256 GB sebenarnya kemahalan sih buat teman-teman yang mungkin HP-nya juga nggak mahal-mahal banget. Tapi kalau teman-teman tipikal emang suka banget main game serius kayak gue sih ya rekomendasiin buat beli micro SD card ini biar dapat pengalaman main game yang lebih oke dari loadingnya dan sepanjang teman-teman main gamenya. Sepenglihatannya gue di toko-toko online, SanDisk yang tipe ini tuh ada paling kecilnya dari 32 GB dengan harga 100 ribuan. Kalau yang 64 GB kisaran harganya 200 ribuan, yang 128 GB mulai dari 350 ribuan, dan yang gue punya ini 256 GB harganya 650 ribuan. Nah, buat kapasitas sebenarnya balik lagi disesuaikan ya sama kebutuhan teman-teman. Yang penting di sini micro SD-nya itu buat main game ya teman-teman masih enak aja, dan internal storage teman-teman jadinya lebih lowong. Tapi pada prakteknya ya terserah teman-teman aja ya, gue balikin lagi. Micro SD-nya nanti mau dipakai buat main game atau buat foto, video, dan dokumen-dokumen lainnya. Jadi kan kalau menurut gue tadi ya ini SanDisk-nya buat naruh game. Tapi kalau mau teman-teman tuker gitu, gamenya tetap taruh internal, tapi yang foto, video, dokumen lain-lainnya taruh di micro SD sini ya terserah sih. Yang penting dari gua udah nunjukin segimananya kenceng sama bagusnya micro SD ini kalau dipakai buat main game ya. Sekian aja video gua kali ini. Makasih banget buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir, dan seperti biasa nggak usah di like, nggak usah di share, dan nggak usah juga di subscribe channel ini kalau tidak bermanfaat. Tapi kalau bermanfaat ya silahkan share juga dong ke teman-teman, siapa tahu nambah pahala ya. Gua sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Cheers.